Tahu nggak teman-teman, awal saya berangkat umroh pada tahun 2022 ya, kalau nggak salah itu bagaimana. Nah, teman-teman yang pengen tahu cerita saya, simak video saya ini ya. Jadi awalnya ketika itu teman-teman, karena saya itu pekerjaannya menjahit ya, biasa menjahit tiap hari, menjahit kegiatan tiap hari. Cuma pada waktu itu ya teman-teman, ketika itu 2002 itu sudah musim Covid ya, saya di rumah menjahit gitu kan, melihat ada seorang ibu-ibu muda gitu kan ya, minta tolong gitu, ibu, saya mau menjahit baju gitu kan, tapi selesai 3 hari gitu, bisa bisa nggak bu gitu. Terus tuh saya, waduh, saya itu paling nggak bisa ya teman-teman kalau di apa, kayak didesak gitu loh, 3 hari selesai, karena itu akan mengganggu pekerjaan saya yang lain, yang saya sudah ada janji dengan orang lain. Tapi kenapa begitu ibu? Oh ini anu ya bu, seragam. Saya kira seragam keluarga untuk apa? Iya bu, ini saya insya Allah berangkat umroh. Tapi itu hitungannya, ya itu 3 hari teman-teman ya. Sudah dari berangkat 3 hari, mungkin keesokan gitu loh. Keesokan harinya itu akan berangkat. Waduh ibu kok baru diantar gitu. Seharusnya ibu nih kalau mau jahit seminggu sebelumnya, saya biasa kalau banyak kayak gini bisa setengah bulan, 10 hari minimal gitu. Aduh tolonglah bu, saya apa, minta tolong sama ibu, kemana lagi saya, karena semua penjahit sudah nggak bisa katanya. Waduh sebenarnya saya juga nggak bisa bu gitu, tapi kok saya ngelihat wajahnya itu kayak kasihan gitu loh teman-teman, padahal saya juga banyak kerjaan gitu ya. Kok kasihan kayak gitu, terus tuh saya, oh seragam buat umroh ya bu kayak gitu, saya tuh kok kayak iba kasihan, saya tuh merasa gimana kalau posisi posisi saya itu seperti beliau gitu ya teman-teman, udah kesana kemari nggak ada penjahit yang mau dalam waktu 3 hari. Nah ternyata teman-teman ya, saya itu udah menerima gitu, iya bu insya Allah ya bu ya, doakan semoga cepat selesai ya, tolonglah bu ya, nanti saya akan bayar ibu berapapun gitu, yang penting baju saya selesai gitu teman-teman, udah ibu nggak usah mikirin itu, doakan saja saya sehat supaya saya bisa ngerjakan. Nah begitu ya teman-teman. Kemudian teman-teman ya, setelah saya terima, keesokan harinya saya kerjakan, saya potong bahan yang perlu saya beli gitu ya teman-teman. Terus tuh pokoknya singkat cerita di keesokan harinya itu ya teman-teman ya, rasanya masih sudah 2 hari saya pengerjaan itu, malam saya itu lembur teman-teman, karena saya harus mengerjakan yang lain, lembur kalau nggak salah itu teman-temannya sampai jam 2 malam, karena saya siangnya harus mengerjakan yang sudah janji-janji dengan orang, nah seperti itu. Kemudian teman-teman ya, saya itu setengah malam. Saya itu dulu teman-teman gaptek nggak pernah, maksudnya punya HP tapi nggak tahu yang namanya update status. Itu pikir saya kalau orang-orang update status tuh waktu itu saya tuh kok kayak lebay gitu loh. Karena saya tuh sebenarnya nggak bisa, terus tuh saya tuh kayak nggak pedean gitu loh. Kalau setiap kegiatan diposting. Nah seperti itu ya teman-teman. Kemudian saya malam-malam itu ya teman-teman, saya sambil jahit, saya setrika gitu kan, kadang-kadang ada yang perlu bagian setrika ketika ketika kita apa prosesnya itu ya teman-teman ya. Uh, Kemudian saya itu kenapa iseng ya teman-teman, iseng saya itu pengen update status gitu, padahal nggak pernah ya teman-teman, karena ya itu saya anggap lebay orang orang update status tuh. Kenapa kan saya iseng tuh kan, tengah malam seharusnya orang sudah tidur, saya masih bekerja gitu ya. Terus tuh saya update status gini, saya video yang kain-kain yang masih berhamburan itu ya teman, sebagian udah jadi, sebagian masih proses itu ya. Terus tuh saya update status, saya bikin caption gini, ya Allah gitu kan, ini tukang jahitnya menjahitkan baju orang umroh aja, kemarin juga orang umroh, hari ini juga menjahitkan baju orang umroh, kapankah saya tukang jahitnya ini bisa umroh ya Allah ya, semoga dimampukan juga tukang jahitnya ini bisa umroh gitu teman-teman. Udah saya upload, kemudian udah setelah selesai saya lihat sudah makin tinggi malam, akhirnya saya lepaslah itu pekerjaan itu, saya tidur ya teman-teman, saya tidur. Kemudian teman-teman, keesokan harinya tahu nggak, keesokan harinya begitu saya bawa HP, nah begitu saya bawa HP itu teman-teman ya, saya buka HP-nya itu, uh, Masya Allah ya, dari yang komentar, semua kontak di WA saya itu mengaminkan saya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin, amin. Insya Allah bunda, insya Allah Mama Imai gitu, insya Allah bunda bisa umroh, semoga disegerakan Allah. Macam-macam doa orang tuh, pokoknya doa bagus-bagus semua teman-teman ya, yaitu doa-doa mereka itu. Terus saya itu ketika membaca komenan-komenan itu, ya Allah gitu kan,
semoga diijabah Allah. Pokoknya saking banyaknya itu loh teman-teman, makanya saya dari situ, pokoknya saya nggak tahu yang komentar berapa isi di kontak saya yang aktif di WA tuh komen amin amin ya rabbal alamin, pokoknya amin mendoakan saya semoga disegerakan gitu kan ya. Sudah selesai teman-teman ya, tak lama teman-teman ya, waktu beberapa bulan setelah kejadian itu ada orang ngajakin umroh. Kenapa saya itu memberanikan diri teman-teman? Saya itu memberanikan diri untuk daftar umroh. Padahal sebelumnya nggak terpikir ya. Walaupun saat itu saya masih keterbatasan ekonomi ya, tapi saya berani mendaftar umroh. Dan tak lama setelah itu selang beberapa bulan saya bisa berangkat umroh bersama ibu saya. Nah makanya teman-teman ya, jangan remehkan ya, doa orang-orang itu penting. Kita nggak tahu dari doa mereka yang mana yang Allah kabulkan.